Halo pemirsa, seorang pria tewas terjatuh dari lantai 3 sebuah mal di Medan, Sumatera Utara hingga membuat gempar pengunjung mal. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Selatan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, 9 orang karyawan terjebak di lantai 5 saat kebakaran mal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban menggunakan tangga darurat dan peralatan crane berlangsung dramatis. Kebakaran melanda Mall Universitas Indonesia Timur di kawasan Jalan Samratulangi, Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan pada dini hari. Kobaran api terlihat dari lantai 3 dan dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan. Dari kejadian ini 9 orang pekerja mal terjebak di lantai 5. Evakuasi para korban berlangsung dramatis di tengah malam menggunakan tangga darurat dan peralatan crane petugas pemadam kebakaran. 4 korban diantaranya dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami sesak nafas. Dugaan sementara api berasal dari rantai dasar restoran cepat saji. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Di proses pemadaman ini masih terkendala karena beberapa titik yang akses yang susah kita masuki. Karena ada 9 orang yang kami evakuasi di ketinggian 5 lantai. Oh, ini ada karyawan yang terjebak di dalam mall ini. Berapa? Karyawan ada 9, 7 perempuan, 2 laki-laki. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Meski tak ada korban, namun kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Pasangan suami istri, anak, dan ibu bertua tewas terjebak kobaran api saat kebakaran rumah di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Tragis, sang istri tewas dalam kondisi hamil 4 bulan. Empat orang satu keluarga tewas saat kebakaran rumah di perumahan Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran terjadi pukul 4.30 saat penghuni rumah masih tertidur. Saat api dipadamkan, petugas menemukan Elvina 35 tahun dan anaknya yang berusia 5 tahun tewas di lantai 2 rumah. Sedangkan Johan sang suami serta Siti Agus ibu mertuanya ditemukan tewas di ruang tamu dan kamar di lantai 1. Tragis, Elvina diketahui tengah hamil 4 bulan. Api juga membakar 1 mobil dan 2 motor yang ada di halaman rumah korban. Tetangga sempat mendengar teriakan meminta tolong, namun tak berani menolong karena api sudah membesar. Api kan besar banget, kita juga takut nih bisa nih nggak kira-kira, terus ada yang beberapa masuk coba, aduh nggak bisa deh. Ya udah biarin aja ya, kita cuman usahain biar apinya jangan sampai deket-deket ke mobil kan, karena kalau meledak kan takutnya makin gede lagi. Teriakan minta tolong itu terdengar berapa lama? Hitungan detik doang. Bang, itu anak kecil ya? Sempat dengar suara tangisan ya? Kenapa? Sempat dengar suara tangisan nggak? Waduh, nggak denger deh, cuman denger suara minta tolong. Diduga kebakaran disebabkan konsleting listrik di dapur rumah yang dikontrakan oleh korban. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. 4 jenazah korban dibawa ke RSU Kabupaten Tangerang. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan luar. Jadi nanti setelah itu selesai, baru kita keluarkan surat untuk dikasihkan ke keluarga. Kebakaran akibat korsleting listrik ini kerap terjadi. Untuk mencegahnya, diingatkan agar mematikan lampu dan mencabut kabel setelah selesai memakai peralatan listrik. Tidak menumpuk steker pada terminal listrik. Periksa kondisi kabel, panel listrik, dan sambungan kabel. Dan jauhkan benda mudah terbakar dari instalasi listrik. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. 6 orang, 1 diantaranya balita luka-luka akibat tabrakan beruntun 9 kendaraan. Truk yang mengalami remblong di jalan menurun menghantam 4 mobil dan 4 motor.
Tabrakan melibatkan truk, 4 motor dan 4 mobil ini terjadi di jalanan menurun di Kota Tual hingga seluruh kendaraan rusak parah. Kecelakaan terjadi akibat truk hilang kendali karena mengalami remblong saat melintasi lokasi kejadian. Akibatnya 6 orang warga, salah satunya balita, menjadi korban, mengalami luka-luka, dilarikan ke rumah sakit. Saksi menyebut truk melaju tak terkendali saat melewati jalanan menurun hingga menyapu kendaraan di depannya. Diduga truk mengalami masalah rem saat melaju. Kita kan dari sini naik, itu laki-laki mobil dari sana itu turun, langsung ditabrak beta langsung seret ke bawah, langsung beta keluar dari mobil langsung. Sampai di sini. Saya tahu dari atas, saya tahu saya menganggap di atas. Kalau langsung sampai di situ, berarti perempatan itu ada mobil ini putih itu dapat tabrak, yang dari mobil di sana lagi dapat tabrak. Terus kena satu dapat sini, terus kena sini, terus langsung muter sini, kena motor-motor itu putar ke sana lagi. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mencari tahu penyebab dari kecelakaan ini. Dari Kota Tual, Maluku, Dedi Romangun melaporkan. Diduga gara-gara menyenggol sebuah mobil, seorang pengendara motor dikeroyok 2 pengendara mobil di Medan, Sumatera Utara. Istri korban sempat melerai, namun pengendara mobil yang emosi nyaris menabrak motor korban dari belakang. Suwardi, warga Jalan Industri Gang Amal, Medan, Sumatera Utara, dianiaya 2 orang pengemudi mobil. Video yang direkam oleh istri korban viral di media sosial. Meski sempat dilerai oleh warga sekitar, namun kedua pria berbaju hitam terus mengejar Suwardi. Pertikaian sempat berhenti setelah warga berkerumun di lokasi kejadian. Pertikaian berlanjut hingga ke rumah korban di kawasan pertokoan Asia Megamas. Dari aksi penganiayaan yang diduga akibat bersenggolan motor ini membuat korban luka memar. Peristiwa terjadi saat Suwardi dan istrinya pulang usai membeli masker. Motor korban nyaris ditabrak dari belakang oleh mobil pelaku. Dia mau tabrak kami, nggak kena kami gas lagi. Udah itu kan, kedua kali lagi, langsung dia tancap gas dia. Nyerempet kami langsung dia, jatuh kami sebelah kanan. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pria tewas terjatuh dari lantai 3 sebuah mal di Medan, Sumatera Utara hingga membuat gempar pengunjung. Polisi selidiki penyebab jatuhnya korban dari lantai 3 mal. Pengunjung mal dikejutkan dengan seorang pria yang tewas terjatuh dari lantai 3 di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban merupakan warga Jalan Ade Irma Suryani, Kota Pematang Siantar. Pria berusia 54 tahun ini didapati tertelungkup dengan luka parah. Belum diketahui penyebab jatuhnya korban dari lantai 3 mal. Masih kita dalami untuk memanggil keluarganya, untuk dijemput oleh keluarganya. Dari lantai berapa? Dari lantai 3. Dari lantai 3 ya. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk bus antar kota antar provinsi menabrak tiang beton di Jalan Layang Nontol kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Sopir bus terjepit kemudi sementara seluruh penumpang selamat. Bus akap jurusan Pasar Lembang Kuningan menabrak beton pilar Jalan Layang Nontol Ciledug di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat benturan keras, supir bus terjepit di bagian kemudi. Seluruh penumpang berhasil selamat. Diduga kecelakaan terjadi lantaran supir bus mengantuk hingga hilang konsentrasi dan bus menabrak beton pilar Jalan Layang Nontol. Kenceng apa enggak, Bang? Kita biasa aja, kecepatan sekitar 80-an. Nggak ada dampak apa-apa, itu kan beban. Jadi kena dampak kaki. Saya di belakang. Cuma benturan ini aja kena bangku. Akibat kecelakaan, kemacetan sempat terjadi dari Jalan Pasar Cipulir menuju Seskoal.
Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. 3 hari tak keluar kabar, seorang mahasiswa ditemukan tewas di kamar kosnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Warga digemparkan dengan tewasnya Bobi, seorang mahasiswa penghuni rumah kos di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban ditemukan tewas setelah teman kosnya curiga korban tak keluar kamar sejak 3 hari lalu. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Menurut temannya, korban sejak Minggu malam tidak keluar kamar untuk membeli makan. Terakhir lihat almarhum malam Minggu. Terakhir? Tadi udah sekitar 3 hari. Dekat nggak kenal dengan jarang terbuka nih. Oh, tertutup. Jarang ngobrol sama yang kos ini juga. Oh, dia tertutup gitu orangnya. Paling keluar cuma cari makan, kamar mandi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang pria tewas tergeletak di samping panel listrik di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur. Diduga pria ini tersengat listrik saat mencoba mencuri kabel PLN. Warga Jatinegara, Jakarta Timur berkerumun dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas berada di samping panel listrik PLN di kawasan Jalan Jatinegara Timur pada dini hari. Diduga korban tersengat aliran listrik saat berupaya mencuri kabel lantaran di dekat jasad ditemukan sejumlah perkakas, diantaranya tang dan gergaji. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Warga sempat melihat korban mendekati panel listrik. Anak-anak ngeliat dari sono mau diintip, disangkanya mau maling. Gak taunya nggak ada pas 5 menit itu udah nggak bergerak lagi. Jadi anak-anak sebagian lari ke sono, udah gitu aja. Ada berapa orang tadi Pak yang di situ tadi? Satu orang. Satu orang. Anak-anak ngeliat dari sini, disangkanya mau maling kabel nih diintipin. Gak lama, nggak ada 5 menit nggak bergerak lagi anak-anak. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Balita berusia 3 tahun tewas dianiaya ayah tirinya di Sidoarjo, Jawa Timur hanya karena muntah. Sang ayah tiri tak sabar saat menyuapi makan sehingga memicu korban muntah. Penganiayaan terjadi saat ibu korban pergi bekerja. Diki Setiawan diamuk warga saat ditangkap polisi karena menganiaya anak tirinya di Kedung Solo, Porong, Sidoarjo. Pria berusia 30 tahun ini pada keluarga sempat berdalih korban jatuh di kamar mandi. Namun saat mayat korban dimandikan, keluarga curiga dengan luka-luka di tubuh korban. Penyebabnya anak saudara Wiwi dikarenakan penganiayaan dari orang tua. Jadi penjelasannya informasi katanya jatuh di kamar mandi. Ternyata secara penyelidikan katanya dianiaya. Hasil penyelidikan polisi, korban dianiaya saat ditinggal ibunya bekerja. Ibu korban tak menyangka suami sirinya tega melakukan penganiayaan. Ibu kerja. Ibu tinggal kerja. Iya. Jadi posisi anak itu gimana? Sendiri di rumah sama bapak tirinya atau gimana? Sepekan setelah menjalani pemeriksaan, Diki, ayah tiri korban, mengaku emosi saat menyuapi korban. Emosi sesaat daripada pelaku karena saat disuapin ini namanya anak kecil, ini kemudian memuntahkan makanannya, mungkin terlalu kenyang ataupun kondisi apa kita tidak tahu. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 8 tahun dianiaya ayah kandungnya di Depok, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban setelah pesta minuman keras.
Wanita ini mendatangi kantor polisi di Kota Depok melaporkan suaminya yang melakukan penganiayaan pada anak kandungnya. Korban yang berusia 8 tahun mengalami luka di kepala dan wajah akibat dianiaya oleh ayah kandungnya. Pelaku menganiaya korban yang sedang bermain bersama teman-temannya. Diduga pelaku menganiaya anak kandungnya akibat pengaruh minuman keras setelah berpesta bersama teman-temannya. Seorang mahasiswi menjadi korban jambret handphone saat berjalan kaki dekat rumahnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban terjatuh saat mempertahankan handphonenya. Dua pria pengendara motor berbalik arah saat melewati Jalan Kampung Taut Medan Tembung. Saat berpapasan dengan seorang wanita, pelaku memepet dan merampas handphone yang dipegang korban. Korban bahkan terjatuh karena berusaha mempertahankan handphonenya hingga terluka di bagian kepala. Polisi telah memeriksa CCTV untuk mengejar pelaku perampasan handphone. Pasangan YouTuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah resmi mencabut laporan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh YouTuber Safas Fresh. Safas pernah menagih utang 400 juta rupiah pada ibu Atta Halilintar di media sosial. Atta Halilintar bersama sang istri Aurel Hermansyah resmi mencabut laporan pencemaran nama baik yang dilakukan YouTuber Safas Fresh. Atta dan Aurel bertemu dengan pelaku di ruang penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Video dari akun YouTuber Safas Fresh viral di media sosial karena menagih utang ibu dari Atta Halilintar sebesar 400 juta rupiah. Pria bernama Safas mengaku disuruh oleh Umi Afif untuk menagih utang kepada keluarga Atta. Safas bahkan mengancam akan menyebarkan aib keluarga Atta hingga masa lalu Aurel Hermansyah. Dugaan pencemaran nama baik ini terjadi sejak 1 tahun lalu. Jarimu itu harimaumu dan apapun sosmed kamu itu hati-hati sekarang gitu kan, karena negara ini negara hukum yang semua ini ada peraturannya. Pencabutan laporan ini atas kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Pada kesempatan siang tadi, yang bersangkutan memang datang, kemudian mengajukan pencabutan, dan memang sudah disertai dengan pertemuan yang sifatnya adalah suatu forum untuk mewujudkan perdamaian di antara keduanya. Pertengahan September lalu, polisi menangkap pemilik akun YouTube Safas Fresh atas laporan pencemaran nama baik terhadap Atta Halilintar dan istri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sadis seorang suami tega menyiram istrinya dengan air panas hingga terluka bakar di wajah dan tubuhnya. Sergap kembali usai jeda berikut. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, 86.